Kali ini kita akan membahas seputar fenomena Klub 27, yakni klub selebriti muda yang meninggal di usia 27 tahun. Klub 27 adalah sebuah istilah non-formal ya untuk menyebut daftar nama musisi populer, artis, aktor, dan selebriti muda lain yang meninggal pada usia 27 tahun. Meskipun klaim lonjakan statistik atas kematian musisi pada usia tersebut telah dibantah oleh penelitian ilmiah, tetap saja itu menjadi fenomena budaya urban yang selalu menarik untuk dibahas. Daftar itu sendiri pada awalnya muncul ketika sejumlah orang menyadari banyak angka kematian musisi populer berusia 27 tahun antara tahun 1969 sampai dengan 1971. Kematian pada usia 27 tahun menjadi subjek pembahasan abadi budaya populer dan legenda di industri hiburan. Fenomena budaya ini yang kemudian dikenal sebagai Club 27 memiliki makna khusus bagi musisi, artis, aktor, dan selebritas populer lainnya yang meninggal pada usia 27 tahun. Seringkali akibat penyalahgunaan narkoba dan alkohol, atau akibat kekerasan seperti pembunuhan, bunuh diri, dan ataupun kecelakaannya. Musisi blues Robert Johnson yang meninggal pada tahun 1938 adalah salah satu musisi populer paling awal yang dimasukkan ke dalam daftar anggota klub 27. Menyusul kemudian Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, dan Jim Morrison. Semuanya meninggal pada usia 27 antara tahun 1969 sampai dengan 1971. Pada April 1994, vokalis Nirvana Kurt Cobain meninggal dalam insiden yang diduga keras bunuh diri pada usia 27 tahun. Dan pada tahun 2011, 17 tahun setelah meninggalnya Cobain, Amy Winehouse meninggal juga pada usia 27 tahun. Lagi-lagi memicu gelombang baru perhatian media kepada mitos Klub 27. 3 tahun sebelumnya diketahui kalau Amy Winehouse sendiri pernah mengungkapkan rasa takutnya akan kematian pada usia itu. Selain musisi, majalah Rolling Stone memasukkan aktor televisi Jonathan Brandis yang meninggal pada usia tersebut tahun 2003 dalam daftar anggota klub 27. Anton Yelchin yang pernah bermain di band punk rock tapi lebih dikenal sebagai aktor film juga digambarkan sebagai anggota klub setelah kematiannya pada tahun 2016. Demikian pula Shawn Michael Basquiat juga dimasukkan ke dalam daftar klub 27, meskipun karir musiknya sendiri hanya singkat saja dan lebih menonjol sebagai pelukis. Menurut penulis biografi musik Charles R. Cross, jumlah musisi yang meninggal pada usia 27 tahun benar-benar luar biasa menurut standar apapun. Meskipun manusia secara teratur meninggal pada semua usia, ada lonjakan statistik bagi musisi yang meninggal pada usia 27 tahun. Namun benarkah klaim tersebut ketika dilihat benar-benar diteliti secara ilmiah? Terlepas dari signifikansi budaya yang menonjolkan kematian musisi dan selebritas pada usia 27 tahun, klaim bahwa kematian di usia 27 melonjak secara statistik ternyata hanyalah mitos urban yang telah dibantah oleh berbagai penelitian ilmiah. Sebuah studi yang diterbitkan dalam British Medical Journal pada bulan Desember 2011 menyimpulkan kalau secara statistik tidak ada peningkatan risiko kematian bagi musisi pada usia 27 tahun dibanding usia-usia lainnya. Studi tersebut mencatat bahwa musisi dewasa muda memang memiliki risiko kematian yang lebih tinggi daripada populasi dewasa muda secara umum, populasi non-selebriti. Ini diduga lebih disebabkan karena efek popularitas, bahwa ketenaran dapat meningkatkan risiko kematian di kalangan musisi. Namun risiko ini tidak terbatas pada usia 27 saja. Sebuah artikel yang terbit tahun 2014 di The Conversation juga memperlihatkan kalau bukti statistik yang ada malah menunjukkan kalau persentase musisi populer yang meninggal pada usia 56 tahun justru lebih tinggi daripada mereka yang meninggal di usia 27 tahun. Sekitar 2,2% dibanding dengan 1,3% yang meninggal di usia 27. Jadi intinya balik lagi kesimpulannya, kematian orang tidak bisa diramalkan. Tingginya angka kematian di usia muda di kalangan sebagian selebriti dunia justru lebih memperlihatkan problem yang disebabkan oleh efek popularitas yang datang terlalu cepat, yakni mental yang tidak siap membuat sejumlah orang jatuh ke dalam depresi yang jika tidak ditangani dengan baik mengarahkan mereka ke gaya hidup semrawut, tidak sehat,
dan pelampiasan yang berbahaya seperti narkoba dan alkohol.